Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kali ini akan membahas tentang yang namanya indigo atau bisa disebut sebagai indera keenam. Tapi sebelum ke pembahasannya, kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang sudah, terima kasih. Dan lanjut saja ke pembahasannya. Orang yang memiliki indera keenam atau bisa disebut indigo yaitu orang-orang yang diberi kemampuan lebih. Yang diberi kemampuan lebih karena memang tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti indera keenam tersebut. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang terpilih dan bahkan hanya orang-orang yang beruntung saja. Namun orang-orang yang diberi indera keenam tersebut tidak semua menerimanya karena memang ada konsekuensi, ada beberapa yang memang bisa jika tidak menerima atau si orang tersebut belum bisa menerima kalau dia itu bisa memiliki indera keenam itu, bahkan bisa merusak atau bisa merusak kejiwaannya. Dan adapun orang-orang yang memang sudah siap untuk menerima bahwa dia ini memiliki indera keenam atau indigo itu tersebut, bahkan mereka itu dengan beruntung atau dengan sangat senang menerimanya karena bisa mempelajari hal-hal yang memang tidak semua orang tahu dan tidak semua orang miliki. Dan adapun orang-orang yang memiliki indera keenam itu, karena memang indera keenam itu identik dengan orang-orang yang bisa melihat roh halus, orang-orang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata, dan bahkan orang-orang atau anak indigo ini bisa berkomunikasi langsung dengan si roh atau si makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Dan orang-orang atau anak indigo ini cenderung orang-orang yang pendiam dan biasanya dia itu sering menyendiri, sering tidak suka berbaur dengan orang, atau memang ada hal-hal lain karena memang ciri-ciri indigo itu memang berbeda, karena bahkan ada yang dari kecil sudah memiliki indera keenam tersebut, dan ada pula yang mempunyai atau yang baru memiliki indera keenam itu setelah dewasa. Dan adapun kalaupun di era digital ini, orang-orang yang memiliki indera keenam itu bisa dijadikan sebuah konten yang memang sudah banyak dilakukan oleh para konten-konten kreator horor yang mereka mempunyai indera keenam itu sendiri, dan mereka pun tidak sembarangan untuk membuat konten horor karena mereka pun amat sangat hati-hati sekali setiap membuat konten horor. Selain mereka bisa melihat dan mereka pun bisa flashback melihat kejadian yang dialami si makhluk tak kasat mata itu. Dan selain itu mereka pun berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Tapi di samping itu tidak sembarangan mereka membuat konten di tempat-tempat horor. Si anak-anak indigo ini atau konten kreator yang selalu atau membuat konten penelusuran ke tempat-tempat misteri atau ke tempat-tempat angker biasanya meminta perizinan kepada warga setempat, Pak RT, Pak RW, dan bahkan tidak kepada Pak RT dan Pak RW saja. Konten kreator horor itu pun meminta perizinan biasanya ke para sesepuh yang gaib agar diberi izin dan dilancarkan di setiap kegiatannya. Dan para konten kreator itu yang memiliki indera keenam, yang memiliki atau bisa disebut indigo ini, bisa membantu makhluk-makhluk astral yang tersesat. Dan sudah banyak orang-orang atau yang membantu makhluk-makhluk memang yang tersesat, biasanya makhluk astral yang terperangkap, yang memang tidak bisa pulang.
Dan adapun memang jika memang tidak dipelajari dan tidak diasah dengan baik, orang yang memiliki indera keenam itu eee, bisa dibilang membahayakan jika memang tidak dipelajari dengan baik, memang tidak hati-hati. Karena anak indigo atau orang-orang yang memiliki indera keenam itu makhluk astral atau sosok-sosok gaib itu mengetahui bahwa orang-orang yang bisa melihat mereka itu, si hantu-hantu itu bisa mengetahui bahwa manusia-manusia itu bisa melihat mereka, bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa membantu mereka. Dan kan dari situ para indigo atau para orang-orang yang memiliki indera keenam itu benar-benar harus bisa memilih-memilih mana sosok-sosok yang harus dibantu dan mana yang memang berbohong. Karena memang sosok-sosok gaib itu sudah tidak sedikit yang manipulatif, berbohong, pura-puranya memang tersesat, pura-puranya kesakitan, pura-puranya memang ingin pulang, padahal mereka itu mengelabui, yang biasanya itu jin jahat yang menyerupai si korin-korin yang meninggal di tempat sana. Dan biasanya si anak-anak indigo ini tidak mudah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, memang jika di waktu kecilnya atau di masa-masa sekolah. Karena anak-anak indigo atau anak-anak yang memiliki indera keenam itu biasanya akan dijauhi oleh teman-temannya, karena teman-temannya akan menganggap aneh terhadap dia, karena hanya dia dan memang hanya dia saja yang bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, sementara yang lain tidak bisa melihat. Dan maka dari itu pasti dianggapnya aneh. Makanya jika masih anak-anak yang sudah memiliki indera keenam, sebaiknya di bawah pengawasan orang tua. Dan karena memang orang-orang yang memiliki indera keenam atau indigo ini harus memang ada orang-orang pendamping, harus ada orang-orang yang bisa diajak komunikasi, konsultasi. Jangan sampai dia memendam sendirian dengan mengetahuinya hanya dia saja bahwa dia yang memiliki indera keenam itu tanpa memberitahu keluarga atau yang lainnya, karena memang akan membahayakan. Takutnya si sosok-sosok yang mendekati anak yang memiliki indera keenam itu takutnya mengajak dia ke hal-hal yang membahayakan, takutnya mengajak dia ikut melakukan hal-hal yang negatif, takutnya menyuruh hal-hal yang memang menyeramkan atau menakutkan lah. Memang harus didampingi oleh orang tua jika memang anak indigonya masih anak-anak atau masih sekolah. Dan adapun anak indigo atau anak yang orang dewasa yang memiliki indera keenam itu, yaitu selain bisa melihat makhluk halus atau berkomunikasi langsung, anak indigo itu bisa menerawang atau bisa memprediksi beberapa bulan bahkan beberapa tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi di masa mendatang. Itu kelebihan dari orang-orang yang memiliki indera keenam atau indigo itu sendiri. Tapi kalau menurut aku pribadi, orang indigo yang memiliki indera keenam ini itu sangat beruntung, karena Allah memilih orang, tidak sembarangan orang. Itu pasti mampu menghadapi dan mampu belajar, mampu mampu mengendalikannya, mampu, karena memang tidak semua orang atau tidak semua memiliki sifat atau memiliki kemampuan indera keenam tersebut.
Segitu pembahasan soal indigo, semoga kalian terhibur dan jangan lupa kalau kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dan yang sudah subscribe, hatur nuhun, dan ditunggu video-video selanjutnya. Hatur nuhun, bye-bye.